Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Aryawan Eko dalam seri kuliah Matematika Keuangan. Dalam video ini saya akan membahas tentang compound interest atau bunga majemuk. Di sini saya akan membahas dengan pendekatan garis waktu atau timeline agar lebih mudah dipahami. Nah, seperti apa pembahasannya? Simak terus sampai selesai video saya ini. Namun sebelumnya, jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Pertama, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu semoga di sini dapat memahami metode bunga majemuk, memahami perbedaan antara bunga majemuk versus bunga sederhana atau bunga tunggal, juga mampu menghitung future value, present value, N atau jumlah periode, dan I atau tingkat bunga dengan metode bunga majemuk, dan juga mampu menghitung tingkat bunga ekuivalen, serta memahami perbedaan bunga majemuk diskret dan bunga majemuk kontinu. Juga mampu memahami aturan 72 dan penerapannya. Yang terakhir, saya akan juga sampaikan tentang keajaiban bunga majemuk. Bunga majemuk merupakan metode perhitungan dari present value ke future value, atau sebaiknya dari future value ke present value, ya. Itu metode bunga majemuk. Apa yang beda dengan bunga sederhana? Di dalam bunga majemuk, bunga yang jatuh tempo itu ditambahkan ke nilai pokok, ya, pada akhir periode dan menjadi pokok yang baru bagi periode berikutnya. Sebagai contoh misalnya, ya, ini kita punya tingkat bunga 10% atau I 10%. Di periode pertama misalnya, ya, di awal kita memiliki pokok 100.000, ya, kita simpulkan dengan P. Dan di akhir periode 1, pokok ini 100.000 memperoleh bunga yang besarnya adalah 10% kali P, yaitu jadi 10.000 begini. Nah, di dalam bunga majemuk, B yang terbentuk atau bunga yang terbentuk itu ditambahkan dengan pokok menjadi pokok yang baru bagi periode yang kedua, gitu. Menjadi pokok yang baru, yaitu kita simpulkan dengan P1, ya. Dan di akhir periode kedua, pokok yang baru atau P1 ditambahkan dengan bunganya B1, ya, yaitu 11.000, ya, 11.000. Dan ini nanti bunga B1 ini ditambahkan lagi dengan P1 menjadi pokok yang baru di periode ketiga, gitu. Dan seterusnya, sehingga bunga ini akan juga dibungakan jadinya, jadi menjadi bunga berbunga, begitu istilahnya. Jadi bunga majemuk ini bisa dikatakan metode bunga berbunga juga, gitu, ya. Dan seterusnya, jadi itulah yang dimaksud dengan bunga majemuk. Nah, di dalam bunga majemuk kita akan mengenal yang namanya periode, ya. Jadi harus tahu periodenya apa. Apa sih periode itu? Yaitu durasi waktu atau setiap berapa lama akan dilakukan perhitungan bunga. Jadi kalau misalnya periodenya tahunan nih, setiap akhir tahun akan dilakukan
perhitungan bunga. Tapi kalau periodenya semesteran, setiap akhir semester akan dilakukan perhitungan bunga. Ya. Jadi tidak seperti di bunga tunggal atau bunga sederhana, di dalam bunga majemuk periode itu tidak selalu tahunan. Ingat ya, periode tidak selalu tahunan, tapi dia juga bisa semesteran. Ya. Mungkin juga bisa bulanan, bisa juga harian, begitu ya. Nah, kita lihat di sini, kalau tahunan dalam 1 tahun dia akan dilakukan 1 kali perhitungan bunga, ya, yaitu di akhir tahun. Tapi kalau misalnya periodenya semesteran, setiap akhir semester akan dilakukan perhitungan bunga. Jadi di dalam 1 tahun ada 2 semester, ya, atau ada 2 periode berarti, begitu. Dan kalau misalnya 4 bulanan, ini di dalam 1 tahun akan ada 3 periode, karena setiap akhir 4 bulanan itu akan dilakukan perhitungan, ya. Nah, jadi ada 3 periode dalam 1 tahun. Nah, kalau periodenya 3 bulanan, dalam 1 tahun akan ada 4 periode, gitu. Nah, kalau periodenya bulanan, dia dalam 1 tahun ada 12 periode. Bisa juga metodenya harian, yaitu setiap hari dilakukan perhitungan bunga, sehingga dalam 1 tahun ada 365 periode, gitu ya. Namun dalam bunga majemuk juga ada yang namanya bunga majemuk kontinu, yaitu perhitungan bunga dilakukan setiap detik. Jadi beda dengan yang harian, bulanan, semesteran atau tahunan, itu disebut sebagai bunga majemuk diskret, ya. Jadi ini ada bentuk diskret dan ada kontinu. Kalau yang kontinu itu dilakukan setiap detik, gitu. Nanti kita akan lihat contohnya kalau yang namanya bunga kontinu, ya, kasus-kasus kontinu itu yang seperti apa, gitu. Ya, ini bedanya antara bunga majemuk diskret dan kontinu. Karena kalau yang diskret ini dia misalnya kalau bulanan, ya, jadi setiap akhir bulan, kalau pertengahan bulan ya tidak dihitung bunga, tapi di akhir bulan, begitu. Begitu juga semesteran di akhir semester, dan juga tahunan di akhir tahun, ya. Nah, di sini kalau kita sudah tahu periodenya apa, apakah tahunan, semesteran, atau bulanan, atau harian, maka di antara P dan S itu kita harus cari tahu berapa banyak jumlah periode, gitu ya, yaitu N, gitu. Nah, ini yang harus diketahui dalam bunga majemuk. Jadi harus ada periode, itu yang kita harus tahu, periodenya apa. Nah, kalau kita sudah tahu periodenya apa, maka kita nanti tinggal mencari bunga tiap periode, gitu, atau bunga per periode, ya. Nah, sebelum ke bunga per periode biasanya akan tertulis itu tingkat bunga nominal, ya, sering ditulis bentuk JM seperti ini, gitu. Ya, tingkat bunga tertulis biasanya memang dinyatakan dalam per annum atau PA, ya, atau per tahun. Contohnya seperti ini, JM atau 12%, ya, PA atau per annum, artinya tingkat bunga 12% yang dihitung M kali dalam 1 tahun. M ini menunjukkan banyaknya periode dalam 1 tahun. Contoh, J1 sama dengan 12% PA. Artinya tingkat bunga ini 12% yang dihitung 1 kali dalam 1 tahun. Ini menunjukkan periodenya tahunan, ya. Kemudian kalau misalnya J2 sama dengan 12%, artinya tingkat bunga 12% yang dihitung 2 kali dalam 1 tahun. Ini menunjukkan periodenya semesteran.
atau bisa J12 sama dengan 12%. Artinya tingkat bunga 12% yang dihitung 12 kali dalam 1 tahun. Nah, ini menunjukkan periodenya bulanan karena setiap bulan akan dihitung dihitung bunga gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu periodenya, kemudian kita sudah lihat tingkat bunga nominalnya, maka kita cari tingkat bunga per periode atau tingkat bunga tiap periode apa? Yaitu rumusnya ada JM per M ya. Jadi I ya. I ini merupakan tingkat bunga setiap periode. Ya. Jadi JM per M. Jadi kalau misalnya nih J2 sama dengan 12% per annum, maka tingkat bunga per periode atau setiap semester adalah 12% per 2 sama dengan 6% gitu ya. Ini jadi J2 ini menunjukkan periodenya semester, dan kemudian kita cari I atau tingkat bunga per semester ya, atau per periode begitu. Nah, kemudian rumus untuk bunga majemuk ini dari P ke S ya, kita lihat timeline-nya ya. Ini saya contohkan di timeline ini adalah 3 periode gitu ya. Rumusnya ini rumus S sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N ya, di mana P itu sama dengan PV, S itu EV atau future value, dan I itu adalah bunga atau tingkat bunga per periode, dan N jumlah periodenya ya. Nah, di sini kita lihat dalam periode pertama ya, P itu sebagai present value yang paling awal, dan di akhir periode P ini ditambah dengan bunganya yaitu P kali I ya, seperti ini. Dan di periode kedua P yang sudah ditambah bunga itu menjadi periode baru yaitu P1 gitu. Dan nanti di akhir periode kedua P1 ditambah juga dengan bunganya yaitu P1 kali I ya. Dan ini akan menjadi di periode ketiga ini akan menjadi pokok yang baru yaitu P2 ya, P2. Dan P2 nanti di akhir periode ketiga juga akan ditambahkan dengan bunganya yaitu P2 kali I ya. Nah, misalnya di dalam akhir periode pertama kan P1 itu adalah P ditambah PI ya, atau kita bisa tulis P1 sama dengan P dalam kurung 1 plus I kan gini ya. Kemudian di akhir periode kedua P2 itu adalah P1 dalam di akhir periode kedua ya, P2 itu adalah P1 ditambah P1 kali I ya kan? Dan kemudian kita bisa keluarkan P1 nya sehingga P2 sama dengan P1 dalam kurung 1 plus I gitu ya. Lalu P1 ini saya ganti dengan P plus P dalam kurung plus I ini ya, saya ganti dengan ini. Jadi P2 sama dengan P dalam kurung 1 plus I ini ya, yang dalam kurung lagi 1 plus I lagi gitu ya. Nah, kemudian untuk di akhir periode ketiga ini, yang S ya, S itu adalah di akhir periode ketiga. S ini adalah P2 ditambah P2 kali I, atau P2 saya keluarkan jadi seperti ini. P2 S itu adalah P2 dalam kurung 1 plus I. Kemudian P2 saya ganti dengan yang di sini ya, yaitu sehingga menjadi S sama dengan P1
dalam kurung 1 plus I kali lagi 1 plus I dikali lagi 1 plus I, gini kan. Nah, sehingga di sini 1 plus I nya ada 3, jadi pangkat 3. Sehingga S ini adalah P dalam kurung 1 plus I pangkat 3 ya. Jadi dalam 3 periode ini pangkat 3, N nya pangkat 3. Ini P nya jadi P yang awal ya, P yang di awal, tapi di sini N nya pangkat 3. Inilah rumus bunga majemuk ya, rumus bunga majemuk. Sehingga kalau sampai dengan N periode maka pangkat N dia, begitu. Baik, kita langsung ke contoh soal 1 ya. Ini untuk mencari nilai masa depan ya, atau mencari S atau mencari future value. Berapakah nilai S dari P sebesar 10 juta jika J12-nya 12% per annum selama A 5 tahun dan B 25 tahun ya. Baik, seperti yang saya katakan, di dalam bunga majemuk pertama kita harus cari tahu dulu apa yang namanya periode. Jadi cek periodenya apa. Oke. Nah, ternyata dari sini, dari kode, dari lambang J12 kita mengetahui bahwa 12 itu adalah 12 kali perhitungan bunga dalam 1 tahun, sehingga namanya periodenya bulanan ya. Periodenya bulanan. Nah, dari P ke S itu baru kita cari tahu berapa banyak jumlah bulan gitu. Sehingga itu akan menjadi banyaknya periode ya. Dan setelah tahu periode, kita baru mencari I-nya gitu. Cari I. Di sini J12 12% itu belum I ya. Belum I, tapi I itu adalah J12 per 12, jadi 12% dibagi 12 ya, 12% dibagi 12, jadi dia 1% I nya, sehingga I ini adalah tingkat bunga per periode ya, tingkat bunga per periode. Nah, sekarang kita akan menjawab yang untuk soal A. Kalau 5 tahun ya, 5 tahun dari P ke S itu 5 tahun, itu ada berapa periode ya? 5 tahun ada, di setiap tahunnya kan ada 12 bulan, berarti kalau 5 tahun itu ada 60 bulan. Nah, oleh karena itulah, karena ini periodenya bulanan, maka ada 60 periode ya, periodenya ada 60 gitu ya. Nah, jadi dari 0 sampai dari P sampai S ini ada 60 periode ya, N-nya 60. Nah, misalnya 10 juta itu ada di P, posisi P. Nah, kita akan mencari berapa S ya. Biasa kita menggunakan rumus bunga majemuk, yaitu rumus spin ya, kalau saya bilang ya, rumus spin seperti ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja P-nya 10 juta ya, P-nya 10 juta dikalikan 1 plus II-nya 1% pangkat 60 gitu ya. Nah, kita langsung hitung aja, sehingga akan mendapatkan S itu 18.166.967 gitu ya. Ini di untuk jawaban A gitu. Nah, untuk yang B sama, antara P dan S itu panjangnya 25 tahun, itu ada berapa bulan ya? Berarti ada 300 bulan. Nah, berarti N-nya atau periodenya juga 300 ya. Nah, 10 juta kita letakkan di P. Kita pakai rumus standar majemuk atau rumus spin ini ya. Nah, masukkan 10 juta ke P-nya, 1% ke I, dan 300 ke N ya. Sehingga mendapatkan S-nya 197.884.662,6 gitu. Oke. Nah, ini untuk mencari nilai masa depan atau S.
Nah, sekarang kita bisa juga untuk mencari nilai masa kini atau nilai sekarang, yaitu P ya, yaitu present value. Dengan menggunakan J2 12%, hitunglah nilai sekarang dari uang sejumlah 100 juta yang jatuh tempo 5 tahun lagi. B nanti yang 25 tahun lagi ya. Nah, sama juga kita akan cek gitu periodenya apa ya. Akan kita cek periodenya apa. Ya, di sini ada lambang J2 berarti periodenya semesteran. Oke. Dan juga baru kita hitung ada berapa banyak semester ini gitu. Kita ingin lihat jumlah periodenya atau N-nya ya. Kemudian kita hitung tingkat bunga per periode atau I. Nah, ternyata tingkat bunga per periode I ini bukan J12 ya, tetapi kita masih bagi lagi dengan 2 karena J2 ya. J2 per 2 kan gitu. Maka 12 I itu adalah 12% dibagi 2, jadi 6% ya. Jadi I-nya itu adalah 6%. Ya. Nah, kita akan jawab yang A, 5 tahun, berarti dalam 5 tahun itu ada 10 semester. Oleh karena itu N-nya 10. Dari P ke S itu ada 10 N, ada 10 periode. Itu. Nah, 100 juta kita letakkan di posisi S ya, di posisi S. Nah, kita akan mencari P, berapa P. Tetap kita gunakan rumus dasar ya, yaitu rumus spin ini. Nggak usah diotak-otik dulu, tapi rumus spin ini saja. Nah, kita tinggal masukkan saja nilainya. 100 juta ini kan di S ya, tulis aja di sini 100 juta, lalu tulis P sini yang kita tidak tahu, dalam kurung 1 plus I-nya 6%, pangkat N pangkat 10. Ya sudah, ini kan kita bisa hitung ya dengan kalkulasi matematik, operasi matematik. Kita akan mendapatkan P di sini nanti adalah 55.839.477,69 gitu ya. Jadi pakai rumus ini aja, spin aja, tetap rumus dasar gitu. Kemudian jawab yang B nih. 25 tahun. 25 tahun itu ada 25 kali 2 semester, yaitu 50 semester. Atau berarti ada 50 periode gitu ya. Jadi dari P ke S itu ada 50 periode ya. Nah, 100 juta kita letakkan di S. Kita hitung juga pakai rumus dasar, yaitu rumus spin ini. Kemudian letakkan S itu 100 juta, P-nya yang akan kita cari, I-nya 6% dan N-nya 50. Sehingga di sini kita akan mendapatkan P itu adalah 5.428.836,2. Begitu ya. Jadi ini kita masih tetap pakai rumus dasar gitu. Sekarang contoh soal 3, yaitu mencari jumlah periode atau N-nya ya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat uang sebesar 5 juta menjadi 8.500.000 dengan J12 12% ya, yang ditanya berapa lama waktunya. Nah, seperti biasa kita harus cek periodenya apa ya. Nah, di sini dikatakan kan lambangnya J12, berarti ini adalah periodenya bulanan. Kemudian kalau sudah tahu periode bulanan, yang kita cari ada berapa periode atau berapa N. Oke. Kemudian kita hitung tingkat bunga tiap periode atau I-nya, yaitu J12 dibagi 12 ya. J12 nya 12% dibagi 12, maka I-nya adalah 1% gitu ya. Nah, oke, kita seperti biasa lihat timeline-nya atau garis waktunya di sini. Jadi garis waktu dari P ke S itu P-nya 5 juta dan S-nya 8,5 juta.
ini berapa lama. Nah, anggap P itu adalah waktu ke 0, S ini waktu ke berapa, ini akan kita cari ya. Nah, seperti biasa saya hanya menggunakan rumus dasar saja, yaitu rumus spin seperti ini ya. Rumus seperti ini ya, rumus spin. Tinggal kita masukkan saja S-nya 8,5 juta dan P-nya 5 juta dalam kurung 1 plus I-nya 1% dan N-nya ini akan kita cari ya. Dan jadi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana nih cara mendapatkan N-nya dari hitungan seperti ini? Inilah operasi matematik ya. Jadi pertama mungkin mudahnya 8,5 dibagi 5 juta jadi 1,7. Lalu 1 plus 1% pangkat N ini seperti ini, 1,01 pangkat N ya. Nah, bagaimana kita memecahkan N? Maka supaya N itu bisa turun, maka kini harus kita kasih log ya. Jadi log 1,7 sama dengan N log 1,01 begitu ya. Baru kan kita bisa sisakan N-nya sendiri ya. Jadi seperti ini ya, log 1,7 dibagi log 1,01. Nah, dapatlah N itu adalah 53,3277 periode ya, atau bulan. Oke. Nah, karena ini periodenya bulanan ya, maka 53 itu masih ada lewat lagi ya. Jadi periode itu bukan hanya 53 tapi masih lebih dari 53, sehingga itu juga akan dihitung di akhir bulan, sehingga bisa didekati dengan menggunakan N itu 54 ya. N-nya 54. Nah, kalau N-nya 54 itu akan yaitu selama 4 tahun 6 bulan. Begitu ya. Jadi N-nya 54. Jadi berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat uang sebesar 5 juta 8,5 juta dengan J12%, yaitu 4 tahun 6 bulan. Begitu ya. Nah, sekarang contoh soal keempat, misalnya mencari tingkat bunga ini sekarang. Ya. Berapa tingkat bunga yang diperlukan untuk membuat uang sebesar 100 juta menjadi 8.754.100.000 dalam waktu 30 tahun. Nah, di sini ada tulisan bunga dihitung bulanan. Bunga dihitung bulanan. Nah, sekali lagi selalu cek periodenya apa. Nah, karena ini jelas bunga dihitung bulanan berarti periodenya pun bulanan. Oke. Kemudian kita harus cari ada berapa N-nya, ada berapa banyak jumlah periode gitu ya. Dalam 30 tahun itu ada berapa banyak periode, yaitu 30 tahun kali 12 ada 360 periode. Nah, kemudian yang ditanya ada tingkat bunga ya, tingkat bunga nominal atau per annum, misalnya J12 ini berapa yang ditanya gitu ya. Nah, sama kita coba lihat timeline-nya atau garis waktunya. 100 juta menjadi 8.754.100.000. Ini di S. Dari P-nya 0 di posisi 0 ya, dan S-nya di posisi 360. Karena apa? N-nya 360 atau 360 periode. Gitu. Sama, kita juga tetap menggunakan rumus dasar. Ya, rumus dasar spin ini ya, seperti ini. Tinggal kita masukkan saja 8.754 ini masuk sebagai S, kemudian 100 juta sebagai P ya. Dalam kurung 1 plus I yang akan dicari tahu. Pangkat N, N-nya berapa? 360 ya. Nah, kemudian kita sederhanakan 8.754.100.000 ini kita bagi 100 juta jadi 87,541. Lalu dalam kurung 1 plus I pangkat 360 ya. Nah, ini kita hilangkan 360 ini. Jadi seperti ini ya. Di sebelah kiri ini dipangkatkan 1/360 begitu ya.
Jadilah 1,0125 plus 1 plus I. Oke. Nah, I kita sendirikan, dia menjadi ini dikurangi 1 sebelah sini, jadi 0,0125 ya. Ini I ini ada tingkat bunga per periode karena I ya, atau bulan gitu. Nah, selanjutnya kita akan cari J12-nya. Nah, karena J12 kan ingat bahwa rumus I itu adalah J12 per 12, berarti J12 ini harus kita kali dengan I ya, sehingga akan dapatkan J12-nya itu 0,15 atau 15% per annum begitu ya. Jadi untuk mendapatkan menghasilkan uang dari 100 juta menjadi 8.754.100.000 dalam kurun waktu 30 tahun ya, itu diperlukan bunga sebesar J12 15% per annum begitu. Baik, nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam ekuivalen antara tingkat bunga ya, antara tingkat bunga. Jadi yang kita kenal selama ini adalah tingkat bunga nominal ya, seperti misalnya J1, J2 atau J12 atau J3, J4 ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menghitung ekuivalennya gitu. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya J1. J1 ini adalah dalam 1 tahun ada 1 periode ya. Ada 1 periode. Maka di sini kita tulis rumus standarnya, rumus dasarnya ya. Rumus dasar yaitu E sama dengan P dalam kurung 1 plus I. Nah, I-nya ini adalah JM per M, karena JM-nya J1 maka dibagi 1. Terus pangkatnya 1. Kenapa pangkat 1? Karena dalam 1 tahun ada 1 periode ya. Dalam 1 tahun ada 1 periode. Nah, sekarang kalau J2 ini M-nya 2, artinya ada 2 periode dalam 1 tahun. Seperti ini ya. Ada 2 periode. Nah, ini rumus standarnya gimana? Sama, ini juga rumus spin, yaitu S sama dengan P dalam kurung 1 plus I. I-nya untuk J2 ini adalah J2 per 2 I-nya ya. Terus kemudian dipangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 1 tahun ada 2 periode. Oke. Gitu ya. Nah, kalau J12 bagaimana? Gitu. Kalau J12 tentu ada 12 periode dalam 1 tahun. Sehingga bagaimana rumusnya ini? S sama dengan P 1 plus I pangkat J12. Di sini I-nya karena J12 ada J12 per 12 I-nya seperti itu. Nah, jadi kalau kita misalnya mau membuat ekuivalen antara J1 dengan J2 ya, atau sebaliknya J2 dengan J1 ya. Ya, jadi kita kaitkan rumus yang J1 dengan rumus yang J2 seperti ini. Oke. Karena S untuk J1 sama SJ2 sama, P juga untuk J1 sama J2 sama, ini P ini sama ya. S-nya juga sama. Maka kita harus juga menyamakan faktornya ini ya, yaitu 1 plus J1 per 1 pangkat 1, saya itu harus sama dengan 1 plus J2 per 2 pangkat 2. Ini harus sama gitu ya. Gitu, ini harus kita samakan. Jadi konsepnya seperti itu ya, untuk menyamakan atau ekuivalen antara tingkat bunga. Misalnya juga bisa untuk J12 ekuivalen dengan J2 ya. Sama juga gitu. Jadi ini dari rumus standar yang kita olah ya. Jadi yang kita samakan itu adalah faktornya di sini karena S-nya sama, P-nya juga sama. Nah, seperti ini ya. Tinggal mana yang diketahui itu kita isi aja gitu. Nah, seperti contoh nih, contoh 5, mencari ekuivalen tingkat bunga. Hitunglah tingkat bunga efektif ya, J1 ya. J1 disebut juga tingkat bunga efektif yang ekuivalen dengan J2 10%.
ya. Nah, jadi kita ini akan mengekuivalenkan antara J1 dengan J2. Oke, kita tahu bahwa J1 itu seperti ini rumus standarnya di pangkat 1 karena dalam 1 tahun ada 1 periode, sedangkan J2 ini pangkat 2, 1 tahun ada 2 periode. Seperti ini ya. Jelas. Nah, yang karena S sama dan P-nya sama, maka yang kita perhatikan adalah yang dalam kotak merah ini ya. Yang dalam kotak merah. Jadi ini pun harus sama. Yang atas bawah harus sama ya. Itu ya. Jadi kita buat samakan seperti ini. Ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja yang diketahui dalam soal apa? Oh, J2-nya 10%. J2 sini kita ganti dengan 10%. Ya, 10% dibagi 2 gitu ya. Yang akan ditanya adalah J1 sini. Gitu ya. Yang ditanya J1 sehingga kita bisa dapatkan seperti ini. Gitu. J1 1 plus J1 sama dengan 1,05 pangkat 2 gitu ya. 1,05 pangkat 2 itu adalah 1,1025. Jadi di sini satunya kita bisa hilangkan atau mengurangi di sini, J1-nya sama dengan 0,1025 atau 10,25% per annum. Ini J1. Oke. Nah, J1 disebut juga tingkat bunga efektif. Begitu ya. Ya, jadi dengan cara ini, jadi rumusnya untuk membuat ekuivalen tetap dengan menggunakan rumus standar. Nah, jadi untuk J2 10% per annum itu ekuivalen dengan J1 10,25 sen ya, 10,25% gitu ya. Nah, kita lanjut dengan contoh 6. Masih ekuivalen. Hitunglah tingkat bunga nominal J2 yang ekuivalen dengan J12 12% per annum. Nah, jadi di sini nih kita akan menyamakan J2 dengan J12 ya. Nah, seperti ini nih J12-nya di sini. Rumus standarnya ini pangkat 12 karena dalam 1 tahun ada 12 periode. Kemudian J2 ya pangkat 2 ya. P-nya sama, S-nya sama, maka di sini juga harus sama ya. Oleh karena itu kita buat ke sini, kita pindahkan ke sini ya. Ini masih rumus sederhana ya, standar. Nah, sekarang kita masukkan yang diketahui ya, J12 sama dengan 12. Jadi J12 ini kita ganti dengan 12%. Nah, dibagi 12 ini ya. Kemudian sini ditulis yang J2 yang kita tidak ketahui, kita cari. Nah, di sini hitung saja, kemudian di sini 1,01 pangkat 12 hitung saja. Di sini karena ada di sebelah kanan ada pangkat 2, sebelah kiri ada pangkat 2, ini kita bisa sederhanakan menjadi di sini pangkat 6, sini pangkat 1 ya. Nah, selanjutnya kita bisa ini hitung 1,01 pangkat 6 ini adalah 1,0615. Yang ini adalah 1 plus J2 per 2 gitu ya. Nah, J2 per 2 ini satunya kita kurangi ke sini ya, sehingga menjadi 0,0615 atau 6,15%. Itu J2 per 2 nya, J2 per 2. Karena yang dimaksud yang kita ingin dicari adalah J2 nya saja, maka ini harus kita kali 2 ya, sehingga menjadi 0,1230 atau 12,30% per annum ya. Nah, jadi di sini kita sudah bisa dapatkan J12 12% per annum itu ekuivalen dengan J2 12,3% per annum.
begitu ya. Nah, selanjutnya majemuk kontinu. Nah, di sini dalam majemuk kontinu itu perhitungan bunga dilakukan setiap detik ya. Jadi tidak ada jeda waktu. Begitu. Jadi kalau tidak ada jeda waktu namanya discrete gitu. Nah, di sini kita akan lihat untuk kasus-kasus yang kontinu itu yang seperti apa. Ya. Nah, di sini untuk antara P sama S ya. P sama S rumusnya ini ya. S itu sama dengan P kali E pangkat RT ya. Pangkat RT. R-nya tingkat bunga per tahun, T-nya itu adalah waktu dalam tahun juga. Sementara E ini adalah nilainya 2,718281828 ya. Gitu. Contoh misalnya seperti ini ya, kasus kontinu. Berapakah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2030 apabila diketahui tahun 2020 Indonesia memiliki penduduk 273.500.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun 1,3% ya. Nah, kita lihat timelinenya seperti ini. Jadi dari P itu tahun 2020 dan yang ditanya nanti 2030 S-nya ya. Yang P di sini ada 273.500.000 jiwa. T-nya ternyata dari 20 ke 30 kan 10 ya. Gitu, dan R-nya 1,3%. Maka tinggal masukkan ke dalam rumus ini ya, P-nya berapa? 273.500 kali E pangkat 1,3% kali 10 T10. Nah, didapatkanlah S ini 311.469.563 jiwa gitu ya. Jadi inilah kasus-kasus yang mendekati kontinu ya istilahnya, karena setiap kita nggak bisa menghitung pertambahan penduduk ya dalam bentuk diskret gitu, karena setiap waktu akan ada pertambahan penduduk begitu ya. Nah, sekarang kita akan sudah tahu kan tadi yang seperti apa ya bunga majemuk atau compound interest. Nah, sekarang kita harus bisa bedakan dengan simple interest atau bunga sederhana ya. Kita lihat ya, yang di atas ini bunga sederhana atau simple interest sama dengan R 10%. Yang bawah itu bunga majemuk atau compound interest juga dengan bunga I 10% ya. Kita perhatikan di sini bahwa yang di atas ini adalah bunga yang terbentuk. Di sini bunga yang terbentuk tetap 100 dari mana? Dari R kali P yang sini. Lalu yang di akhir periode kedua juga 100 sama, yaitu P juga kali R. Dari mana P-nya? P-nya yang di sini juga yang di 0 ya. Di sini yang di akhir tahun ketiga 100.000 juga gitu. Itu dari P kali R. Nah, P-nya yang mana? P-nya tetap yang dari 0 juga gitu ya. Jadi kalau yang simple interest bunga sederhana, perhitungan bunganya itu dari P paling awal ya, P yang paling awal gitu. Nah, kalau misalnya bunga majemuk atau compound interest, kita lihat di sini di awal 100.000 dari mana? Dari perhitungan P yang ini ya, yang awal ya. Tapi di akhir periode kedua ini bukan lagi 100.000 tapi 110. Dari mana perhitungannya? Ternyata ini perhitungannya dari 10% dari akhir tahun pertama ya, atau di awal tahun kedua gitu ya, dari sini. Jadi perhitungan dalam compound interest, perhitungan bunga itu dari awal periode ya, dari nilai di awal periode. Setiap awal periode dihitung gitu, bukan dari P yang paling awal tapi dari setiap
awal periode. Begitu. Makanya di sini ada kenaikan yang cukup beda dengan simbol interest ya. Gitu. Itulah beda yang membedakan antara bunga majemuk dengan bunga sederhana atau bunga tunggal. Nah, kenapa juga mungkin disebut bunga tunggal, karena memang yang dibungakan itu sama 10% ya, bunganya sama 100.000 semua gitu. Nah, bunga majemuk ini karena bunganya juga akan dibungakan lagi ya, atau bunga berbunga itu ya, itu namanya bunga berbunga gitu jadinya. Nah, ini yang membedakan antara bunga sederhana dengan bunga majemuk. Oke. Nah, sekarang kita akan kenali yang namanya aturan 72. Apa sih aturan 72 itu? Ya, di dalam bunga majemuk atau pertumbuhan bunga majemuk kita ada fenomena menarik yaitu sejumlah dana akan berganda 2 kali lipat ketika bunga I dan jumlah periode jika dikalikan akan mengarah pada angka 72. Oke. Nah, sehingga dengan aturan 72 ini sering digunakan untuk cara menghitung cepat berapa lama atau berapa tingkat bunga jika uang akan menjadi 2 kali lipat. Begitu ya. Nah, seperti ini misalnya dari P ke S ya. P itu 1 dan S-nya itu 2P karena menjadi 2 kali lipat. Di sini nanti ada I-nya yaitu bunga per periode atau bunga per tahun, dan ada N-nya ya. Nah, coba kita lihat rumus ini, rumus dasar speed. Ya, kalau S-nya misalnya kita ganti dengan 2P, kan maka seperti ini ya. 2P sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. Oke. Nah, kalau P-nya kita hilangkan kan menjadi 2 dalam kurung 1 plus I pangkat N. Oke. Ya, jadi 1 plus I pangkat N itu harus nilainya harus 2 itu. Nah, ternyata ini kalau misalnya angka 72, bilang 72 kita faktor-faktorkan ya. Ini misalnya 4 dan 18 itu kan faktor dari 72 atau 18 4 ya. 4 kali 18 72. 6 kali 12 sudah 72, 8 kali 9 72. Ini faktor-faktornya ya. Kita lihat kalau misalnya di sini nih N-nya 4, I-nya 18%. Ya. Ini kalau kita buat ini lihat 1 plus I ya. 1 plus 18% pangkat 4 itu sama dengan 1,94. Nah, yang di sini 1 plus 4% pangkat 18 2,03. Dan begitu yang lainnya juga ini akan terlihat mendekati 2 ya. Mendekati 2 sehingga di sini faktor atau bilangan 72 ini menjadi sangat menarik gitu. Jadi kalau kita sudah dapatkan faktor dari 72 misalnya 4 dan 18 ya, misalnya begitu. Nah, kita tinggal pilih aja kalau misalnya ingin menjadi 4 ini menjadi N-nya, artinya uang akan menjadi 2 kali lipat dalam waktu 4 tahun jika bunganya 18% per tahun gitu, ya. Atau yang ini misalnya satu lagi, uang akan menjadi 2 kali lipat dalam waktu 18 tahun kalau tingkat bunganya 4% gitu ya. Nah, kita lihat contoh soal untuk aturan 72 ini. Dana 100 juta diinvestasikan dalam instrumen investasi yang memberikan tingkat return 12% per annum. Berapa lama dana tersebut menjadi 1,6 M? Nah, ya. Kita lihat bahwa ini kita mau mencoba dengan aturan 72 ya. Jadi kalau di sini kan I-nya berapa nih? I-nya adalah 12%. Kalau I-nya 12%, berarti N-nya berapa? Ya.
N kali 12 ini dari 12 harus sama dengan 72, maka N ketemu 6, berarti 6 tahun ya. Jadi kalau misalnya uang ini akan menjadi 2 kali lipat dengan return itu 12%, maka membutuhkan waktu 6 tahun ya, seperti ini. Kalau uang 100 juta jadi 200 juta akan memakan waktu 6 tahun begitu ya. Nah, kemudian setelah 6 tahun uang 200 juta akan berganda lagi jadi 400, itu juga 6 tahun lagi. 400 jadi 800 ya 6 tahun lagi, karena 2 kali lipat ya. 800 berganda lagi jadi 1,6, 6 tahun lagi. Jadi makanya di sini dari soal, kalau untuk dari 100 juta menjadi 1,6 membutuhkan waktu 24 tahun ya, gitu. Bisa dipahami ya. Nah, di sini tadi I-nya itu adalah I return, yaitu I untuk penggandaan uang ya, jadi 2 kali lipat. Nah, gitu. Nah, bagaimana jika sekarang I-nya ini adalah tingkat inflasi? Kalau I-nya tingkat inflasi ya. Nah, kita lihat misalnya inflasinya 6%. Misalnya I ya, inflasi I 6%. Nah, I 6 berarti kita harus cari tahu N-nya berapa? N kali 6 sama dengan 72, berarti N-nya 12 tahun. Artinya kalau misalnya ini harga-harga inflasi kan kenaikan harga-harga barang ya, itu naiknya 2 kali lipat itu dalam waktu 12 tahun kalau inflasinya 6% ya, gitu. Nah, ini contohnya begini, jika kita punya dana tapi tidak berkembang ya, dana tidak berkembang, misalnya kita punya 100 atau 100 juta atau 100 miliar, itu tetap aja ya, dan kenaikan harga barang itu naik ya, dalam tadinya 100 menjadi 200 itu dalam 12 tahun ya, ini karena inflasinya 6%. Nah, begitu juga dari 200 ke 400 juga 12 tahun lagi gitu ya. Nah, uang kita ini secara real, nilai realnya kalau saat kini masih 100 bagi 100, yaitu 1 ya, atau 100%. Tetapi setelah 12 tahun nilai realnya sudah menjadi 100 per 200, yaitu setengah atau 50% nilai realnya. Namun 12 tahun lagi uang kita yang tidak berkembang itu menjadi 1/4 atau tinggal 25% ya, nilai realnya, nilai uangnya ya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya I ini adalah tingkat inflasi, maka aturan 72 itu bisa menjadi cara cepat untuk mengetahui kapan nilai uang real akan turun menjadi setengahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya inflasinya 6%, dalam 12 tahun akan menjadi setengahnya uang itu gitu. Nilai uang akan menjadi setengahnya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan aturan 72 begitu. Nah, terakhir tentang keajaiban bunga majemuk. Saya akan tunjukkan pertumbuhan uang Rp100 dengan tingkat bunga majemuk ya. Di sini saya buat tabelnya dengan pengembangan atau tingkat return 8%, 10%, 12%, dan 15%. Ini waktunya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai dengan 40 tahun ya. Kita lihat seperti ini di dalam tabel, dan saya juga coba gambarkan dalam bentuk chart atau kurva. Dan kita lihat bunga majemuk ini dia membentuk kurva eksponensial. Oke. Nah, di dalam kurva eksponensial ini di waktu-waktu terakhir dia terjadi penggandaan atau pertumbuhan yang sangat besar gitu ya. Bisa lihat di tabel sini pada waktu-waktu terakhir, misalnya antara tahun ke-35 sampai dengan tahun ke-40, lihat pertumbuhannya luar biasa bukan?
Apalagi kalau misalnya ini satuannya jutaan begitu ya. Wow, bagaimana pertumbuhannya jika pertumbuhan uang Anda jika ini jutaan? Misalnya seperti ini 13, berarti 13 miliar dalam 5 tahun menjadi 26 miliar 7 gitu ya, juta ini. Itu sangat luar biasa. Nah, inilah yang dikatakan sebagai keajaiban bunga majemuk. Sehingga tidak salah kalau Albert Einstein menjulukinya bunga majemuk ini sebagai keajaiban dunia ke-8. Begitu. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan tentang bunga majemuk. Terima kasih sudah menonton. Dan kalau ini memang bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.